ucapkan selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Masih kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Ya adik-adik, kita patut bersyukur buat hari ini karena pertolongan Tuhan sehingga kita kembali bisa berjumpa di dalam ibadah kita hari ini. Kita percaya walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Oleh karena itu adik-adik, mari siapkan hati kita. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini dan kita nyanyi satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita nyanyi pujian ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi pujian ini yang sungguh-sungguh katakan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terbukti hari ini kembali kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, memberkati kami, mengurapi kami, menguduskan kami. Sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kalau ada pekerjaan, setan iblis, roh bermain, roh nakal, roh tidak sungguh-sungguh, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ini doa kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi pujian Laskar Kristus. Dan sebelum kita menyanyi, kita buat yel-yel kita dulu ya. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Lebih semangat lagi. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Laskar Kristus, siap, krak, dor. Sekali lagi, Laskar Kristus, siap, krak, dor. Ya, adik-adik, kita nyanyi pujian kita yang pertama, Laskar Kristus.
kedua yang berjudul God Love Me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita beri yang terbaik bagi Tuhan, dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan kita buat Tuhan Yesus, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang selalu Engkau beri bagi kami. Dan kami juga bersyukur kami boleh memberi persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan kami, kuduskan persembahan kami, supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa buat pekerjaan dan pelayanan orang tua kami. Tuhan Yesus berkati dan buatlah semakin berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bekerja di hati kita dan akan mengubahkan hidup kita. Mari kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami, jamah hati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu kami mengerti dan kami percaya firman-Mu juga akan mengubahkan hidup kami, supaya kami selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kakak pembina kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami semuanya diurapi dan diberkati Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat dengan cerita kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba perhatikan gambar yang ada. Ya, kakak akan bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang kalian tahu tentang orang yang ada di gambar ini? Yo, siapa yang bisa tahu? Ya, benar sekali. Di gambar ini kita melihat ada seorang lumpuh yang sejak lahirnya. Ya, kalau orang yang lumpuh sejak lahirnya adik-adik itu tidak bisa lagi disembuhkan oleh dokter. Pertanyaan yang kedua, dari mana datang pertolongan untuk si lumpuh ini? Ya, siapa yang bisa menjawab? Apakah dari Petrus? Apakah dari Yohanes? Atau dari Yesus Kristus? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali adik-adik. Pertolongannya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya, benar sekali. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana caranya sehingga si lumpuh ini ditolong oleh Tuhan Yesus? Padahal kita tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sudah tidak ada lagi di bumi. Tuhan Yesus itu sudah ada di sorga. Yo, bagaimana caranya? Siapa yang bisa menjawab? Ayo angkat tangannya. Ya, benar sekali adik-adik. Walaupun Tuhan Yesus ada di surga, Tuhan Yesus itu sudah memberikan kuasanya kepada kita. Ya, ketika kita berdoa, kita meminta segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus, maka pastilah Tuhan Yesus akan memberikan. Seperti Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Sudah berhari-hari, pemimpin Yahudi di Yerusalem tidak senang. Mengapa ya mereka tidak senang? Mereka melihat bagaimana makin banyak orang yang berkumpul bersama Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain. Mereka ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka percaya dan minta dibaptis. Mereka ingin menjadi anggota keluarga Allah. Itu tidak boleh, kata para imam kepada imam yang lain. Kami pikir waktu Yesus disalibkan, kami tidak akan mendengar nama itu lagi. Tetapi sekarang murid-muridnya terus berbicara tentang Yesus dan berkata bahwa dia sudah bangkit. Kita harus berbuat sesuatu untuk menghentikan mereka. Waktu imam-imam mendengar bahwa seorang yang lumpuh sejak lahir sudah disembuhkan, mereka mulai bergerak. Mereka memanggil kepala pasukan yang selalu siap siaga dalam bait Allah. Tangkaplah 2 orang yang berkhotbah itu, kata mereka. Meskipun Petrus dan Yohanes tidak membuat keributan dalam serambi Salomo, tiba-tiba mereka dipegang oleh pengawal-pengawal. Tangan mereka dibelenggu seperti yang pernah dialami Tuhan Yesus. Dan mereka dimasukkan ke dalam penjara selama 1 malam. Tetapi apa yang mereka katakan tentang Tuhan Yesus tidak bisa dilupakan oleh orang banyak. Karena Roh Kudus terus mengingatkan mereka. Adik-adik, telah semalam Petrus dan Yohanes ditahan di penjara. Keesokan harinya, Imam Besar Kayafas memanggil semua imam-imam lain dan juga orang Farisi
yang membenci Tuhan Yesus. Mereka berkumpul dalam ruang pengadilan di mana Tuhan Yesus pernah diadili. Kemudian Petrus dan Yohanes dibawa untuk menghadap para pemimpin agama. Mereka bertanya kepada Yohanes dan Petrus, "Dari mana kuasamu untuk menyembuhkan orang lumpuh itu?" Tanpa gentar, Petrus dan Yohanes memandang bapak-bapak yang marah itu. Roh Kudus yang dalam hati mereka membuat mereka berani. Sehingga adik-adik, Petrus menjawab dengan tegas, "Tuan-tuan yang terhormat, kalau kalian ingin tahu bagaimana orang-orang ini menjadi sembuh, begini. Ia berdiri di sini dengan badan yang sehat karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah kamu salibkan, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati." Lalu Petrus melanjutkan kata-katanya, "Tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Tuhan Yesus Kristus." Wah, adik-adik, para imam yang ada di situ mulai heran sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Para pemimpin itu mulai berbisik, bukankah mereka berdua ini seorang nelayan dari Danau Galilea? Kok mereka bisa bicara begitu ya? Apakah mereka pernah belajar agama seperti kita? Ya, adik-adik, kemudian Petrus dan Yohanes dikeluarkan dari ruang pengadilan itu karena pemimpin-pemimpin agama mau berbicara hanya di antara mereka. Mereka bertanya satu kepada yang lain, "Hei, apa yang harus kita perbuat dengan orang-orang ini? Tak mungkin membawa mereka ke penjara. Karena semua orang di Yerusalem sudah tahu bahwa mereka ini yang menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus." Akhirnya adik-adik, para imam-imam ini mulai memutuskan agar Petrus dan Yohanes tidak boleh lagi berbicara tentang nama Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, Petrus dan Yohanes dengan berani mereka berkata kepada mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Kami harus tetap menceritakan tentang semua yang telah kami dengar dan lihat waktu kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, pemimpin-pemimpin imam-imam itu mengancam dengan keras kepada Petrus dan Yohanes. Dan akhirnya adik-adik, Petrus dan Yohanes ini dilepaskan dan boleh pulang. Wah, mereka senang sekali adik-adik. Petrus dan Yohanes langsung pergi ke rumah sahabat-sahabatnya dan berdoa di sana. Sahabat-sahabatnya ini adik-adik mengelilingi Petrus dan Yohanes dengan sukacita besar. "Tuhan sudah mendengar doa kita. Tuhan sudah mendengar doa kita." Karena ternyata mereka setiap hari mendoakan Petrus dan Yohanes agar dilepaskan dari penjara. Lalu Petrus dan Yohanes menceritakan tentang apa yang sudah terjadi pada diri mereka. Mereka juga berbicara bahwa mereka dilarang untuk menceritakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tetapi adik-adik, mereka tetap mau berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya. Lihatlah bagaimana pemimpin agama mengancam kami. Jadikan kami orang-orang yang terus berani untuk tetap memberitakan firman-Mu. Berikanlah kuasa kepada kami, supaya orang sakit disembuhkan dan banyak hal yang lain yang bisa terjadi dalam nama Tuhan Yesus." Adik-adik, sesudah mereka selesai berdoa, Tuhan langsung memberikan keajaiban kepada mereka semua. Rumah di mana mereka berdoa itu tergoncang dan mereka semua sekali lagi dipenuhi Roh Kudus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Petrus dan Yohanes berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mengapa mereka berani adik-adik? Karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Kita pun
juga demikian, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi apakah kita berani untuk bersaksi? Berani adik-adik? Ya, kita harus berani bersaksi. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah masih kecil, tapi adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Contohnya kita menjadi saksi Tuhan itu bagaimana? Misalnya, kalau di rumah atau kita punya teman yang sakit, adik-adik bisa pergi untuk mendoakan mereka. Atau ada yang di rumah, misalnya mama sedang sakit, adik-adik bisa bersaksi dengan cara mendoakan orang tua kalian. Atau misalnya juga di rumah, ini sudah hari Minggu, tapi di rumah belum ada yang siap-siap untuk pergi beribadah. Mungkin masih ada yang sibuk menonton. Ya, tugas adik-adik sebagai saksi Tuhan, adik-adik bisa mengingatkan orang-orang yang di rumah, "Pa, Mama, ini sudah mau jam 9. Ayo cepat, kita mau beribadah. Tuhan Yesus senang kalau kita beribadah." Itu artinya adik-adik sudah menjadi saksi Tuhan dengan cara mengingatkan anggota keluarga di rumah untuk datang beribadah, adik-adik. Ya, itu adalah contoh-contoh sederhana. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi, mari kita belajar untuk menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang begitu baik dan begitu hebatnya. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Amin, adik-adik. Mengapa demikian? Karena kuasa Roh Kudus, kuasa Allah itu telah diberikan dalam hidup kita. Oke, adik-adik percaya? Amin. Mari sama-sama katakan, saya mau menjadi saksi Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik, mari kita baca bersama ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3. Yohanes pasal 16 ayat 23b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita semua berlutut yang baik dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tanamkan firman-Mu di hati kami, supaya kami percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kami yang akan menolong kami untuk menjadi anak-anak yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami senantiasa menjadi saksi-Mu dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menyembah Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik berlutut yang baik, kita menyembah Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Haleluya. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita nyanyi pujian ini, Saat Ku Tak Melihat Jalan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya angkat tangannya di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita semua, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, karena kami masih boleh beribadah. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan Yesus. Dan firman yang sudah kami dengar, tanamkan di hati kami, supaya kami belajar untuk menjadi anak-anak yang berani untuk bersaksi dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kehidupan kami. Engkau tetap jaga, Engkau tetap pelihara kami dimanapun kami berada. Kami percaya perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam hidup kami. Tutup bungkus rapat kami semuanya selalu dengan kuasa darah Anak Domba Allah, sehingga hidup kami, tubuh kami selalu dijaga dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kehidupan orang tua kami. Berkatilah Papa dan Mama kami dalam kehidupan mereka setiap harinya, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan orang tua kami. Kami percaya Tuhan Yesus membuatnya semakin berhasil dan beruntung. Bahkan apapun masalah yang sedang dihadapi oleh kedua orang tua kami percaya Tuhan juga akan selalu memberikan jalan keluar. Dan biarlah Papa dan Mama kami selalu hidup mengandalkan Tuhan dan percaya dan selalu meminta kepada Tuhan Yesus, karena di dalam nama Tuhan Yesuslah kami akan menerima setiap jawaban doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami dalam segala pergumulannya, apa yang sedang terjadi Tuhan. Oh, pandemi COVID-19,
Tuhan Yesus, kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta mujizat Tuhan, kami minta pemulihan Tuhan atas bangsa kami, sehingga semua masalah yang terjadi ini segera berhenti Tuhan, terutama untuk penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan bangsa kami, sehingga Bapa kami bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau ada yang mengalami kesulitan untuk makan setiap harinya, juga Tuhan tolong mereka supaya mereka juga bisa makan sama seperti kami. Kalau ada yang sedang bersedih hati, Tuhan Yesus mari Engkau menghibur mereka, sehingga seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada tetap aman dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, buat pemimpin bangsa kami, Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan berkati dia dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang ada. Bahkan semua pemimpin-pemimpin daerah juga Tuhan tolong supaya saling bekerja sama yang baik, sehingga Tuhan bangsa kami boleh mengalami kemajuan, bangsa kami boleh mengalami kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan bangsa kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan Yesus melakukan yang terbaik atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu, dan kami tutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita boleh beribadah hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia untuk kita sama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat ulang tahun buat kakak Ella dan adik Sonia. Tuhan Yesus memberkati.